ada podcast, ya kan? Podcastnya lagi viral. Nah di situ ada konten di situ ada konten. Di konten itu ada aku, ada Panda, ada DJ lain gitu loh. Ya. Tapi nyerangnya semuanya ke aku. Ngapain gitu pada nyampah ke aku gitu loh, paham nggak? Nih, lu lihat sendiri nih di konten TikTok gue yang ada pandanya tuh. Hargain dong sesama perempuan. Emang gue tahu apaan anjir? Gue aja kagak tahu. Ya untuk urusan itu mah aku tadi nggak pengen naruh kesel, nggak pengen naruh marah. Kita semua bekas orang. Aku dapat ancaman. Kamu dapat ancaman? Iya. Perbuatannya salah. Tapi apakah aksinya salah? Menurut gua enggak. Jadi dia punya grup chat sama fans-fansnya. Isinya mungkin 19 orang atau lebih atau kurang ya Om. Salah satunya ngirim chatan itu. Isi di grup itu semuanya ancaman. Aku juga nggak ngerti Om. Aku pikir dengan aku diam, ya udah gitu. Kamu dengan pasanganmu mau hidup bahagia, monggo. Aku biarin sendiri sama anak aku gitu. Pokoknya aku nggak mau stres aja karena udah berkali-kali flag terus. Gara-gara itu. Tapi nyerangnya semuanya ke aku. Ngapain gitu pada nyampah ke aku gitu loh, paham nggak? Nih, lu lihat sendiri nih di konten TikTok gue yang ada pandanya tuh. Hargain dong sesama perempuan. Emang gue tahu apaan anjir? Gue aja kagak tahu. Orang biasanya gue live pakai daster, suka-suka gue. Gue live pakai daster aja nyindir ibu-ibu Facebook kok. Jadi buat fans-fans sana tolong deh ya pakai. Kita semua bekas orang. Kita lu aja kali. Masih banyak cewek-cewek di luar sana yang masih ngejaga dirinya sampai detik ini. Emang dasar. Oh, kemarin bilang capek nemenin party Mbak R. Dulu waktu pertama kenal Mbak R ya. Janjian kita nih, first date kita, janjian kita itu main biliar. Gimana? Gak lama guys. Aku DM sama dia aja dari Juni. Sebelum mau kayak gini malah. Dari Juni masih jobku masih hitung jari kali gitu. Abis itu tiba-tiba kagak pernah party. Ada sudah kirim Pak deh. Kirim semua. Tidak ada party sama sekali tuh dia tuh. Dia nggak ada party sama sekali. Aku main disamperin. Di partinya cuma pas aku main doang baru nyamperin tuh. Mbak tuh humble banget memang. Baik banget dia mah. Tidak seperti mukanya yang jutek guys. Emang pinter banget. Humble banget. Beda umur gak ada yang tahu bos. Tenang aja. Pasti bangga banget lah, harus dong. Aku dapat ancaman. Kamu dapat ancaman? Iya. Jadi dia punya grup chat sama fans-fansnya. Isinya mungkin 19 orang atau lebih atau kurang ya Om. Salah satunya ngirim chatan itu. Isi di grup itu semuanya ancaman. Aku juga nggak ngerti Om. Aku pikir dengan aku diam, ya udah gitu. Kamu dengan pasanganmu mau hidup bahagia, monggo. Aku biarin sendiri sama anak aku gitu. Pokoknya aku nggak mau stres aja karena udah berkali-kali flag terus. Gara-gara itu? Ya kepikiran terus. Gara-gara ancaman-ancaman itu? Iya. Karena kan dia suka live selama aku hamil nih. Dia nggak pernah nanyain kondisi aku juga, tapi dia selalu live untuk memperbaiki nama dia aja gitu. Terus-terusan aku nggak pernah sama sekali nyenggol dia, sama sekali. Mau itu di sosmed maupun aku di real life, aku nggak pernah nelpon, chat atau nyenggol kehidupan dia sama sekali gitu. Ini ketika ancaman ini berarti adanya di grup? Ada di grup. Di grup apa? Di grup apa, WhatsApp ya? Di grup maksudnya WhatsApp. siapa isi grupnya? Isi grupnya dia sama fans-fansnya. Fansnya? Cuma 19 orang? Intinya mewakili netizen aja, mewakili orang-orang. Jadi ceritanya kita itu kenapa jadi ngomongin Kak Nat, karena posisinya Kak Nat di situ ngeparodiin yang lagi hamil gitu. Nah sekarang gini ya, gue tanya, emang gue tahu permasalahannya? Nah kita kan mikirnya karena kalian Enggak, mukanya kasih lihat dulu. Nah dari tadi ada mukanya.
Ada, emang mukanya ada guys? Tuh, Emang mukanya ada? ada tuh. Nah, ini baru ada, ya kan? Gitu. Nah, jadi ceritanya gimana? Kita tuh cuman ya mikirnya kan kalian kan para DJ ya. Kita mikirnya kalian karena kalian udah satu kerjaan kan. Ya kita ngertinya kalian udah temen deket atau gimana nggak ngerti. Terus tiba-tiba ada masalah ini. Kita ngelihat kamu ngeparodiin pakai daster dan kamu yang ngeparodiin hamil sendiri gitu. Makanya kita langsung nyubitin, oh kamu nyindir dia gitu. Nah, permasalahan gue yang nggak tahu apa-apa, kenapa jadi gue yang kena gitu loh? Itu kan masalah apa ya namanya ya? Masalah sensitif kan kalau yang kayak gitu-gitu, ngerti nggak? Sedangkan gue aja baru ketemu dia aja baru pertama kemarin. Baru ketemu tatap muka itu baru pertama kemarin itu. Sedangkan si E kan dia lagi podcast, dia ngomong kalau kayak istilahnya si Pandey ini ya istilahnya berkomplotan gitu kali ya, berkomplotan kayak masih mau ngancurin si E itu gitu. Makanya kita kayak lah, Jadi maksudnya komplotannya ada gue juga di situ gitu. nah iya posisi karena kamu habis bikin video si pakai daster-daster itu gitu loh. Nah, berarti intinya maksudnya gue juga ikut masuk di komplotan itu gitu. Ya kan kita kan sebagai orang yang nggak ngerti kerjaan kalian gimana kan pasti ngelihat video itu kan taunya kamu jadi kayak istilahnya deket sama mereka, satu geng gitu kita nyebutnya kali ya. Geng apa? Gue aja baru ketemu pertama kali. Oh berarti kan ya kita kan ngertinya mungkin Kak Nat ini bohong kali gitu, makanya kita kayak berasumsi. Ada screenshotan WA yang akan gue up. Kalau itu baru ketemu pertama kali. Nah mungkin kita bisa percaya kalau kamu ntar emang buktinya lagi baru kenal atau baru ketemu. Jadi kita nggak bakalan kayak ngemikir, oh Kak Nat nih ikut campur lah atau nyindir lah gitu. Gak ada gue maksud nyindir gak ada gue. Gue kan emang jiwanya gue lawak, ngerti gak sih lu? Kalau masalah itu kan masalah yang terlalu, ngerti gak? Sensitif kan, yang gue baru lihat nonton tadi itu. Iya, makanya karena sensitif, jadi kita itu berasumsinya sama Kak Nat kayak gitu. Makanya kita kayak, halah gitu. Iya loh. Makanya gue pusingnya gini, gue yang gak ngerti apa, gue gak tahu apa-apa, gue tiba-tiba gue Kak, kita sampai nggak pada tidur tahu ini. Karena kaget. Gue aja maksudnya gini, kok gue live tiba-tiba langsung rame kayak gitu, terus tiba-tiba langsung gue nonton podcast kan. Ya kan? Kamu juga kaget dong berarti kalau kamu emang baru tahu Ya, juga. Masa gak kaget? Gitu loh. Dan maksudnya gue di sini tuh gini, gue udah banyak kerjaan gue, urusan gue, gitu loh. Aduh, apa lagi sih? Paham gak sih? Kena aja. Iya gitu loh. Gue malah jadi kena aja gue. Nggak masuk fans 19 orang. Iya. Mending DM kalau 19 orang. Iya. Gua nggak gini, maksudnya gini, you don't need to tell me ancamannya apa, tapi lu punya bukti-buktinya? Ada. Boleh gue lihat nggak? Boleh sih, ada di HP aku. Kalau udah ancaman, urusannya sudah. Ancamannya banyak. Jadi dia ngasih tahu kalau nanti Agustus aku akan lahiran. Nggak tahu tuh bapaknya siapa. Terus aku akan bombardir dia. Dia akan ngancurin karir aku. Bentar, gini Rika, sebentar. Kalau lu tes DNA bayi ini, berani? Berani banget. Berarti sudah pasti ayahnya dia? Iya. Berarti omongan ini? Nggak tahu, aku juga nggak ngerti Om. Oke, but you sure itu dia? Iya. Oke, ini agak bodoh sih sebenarnya. Kalau beneran, kalau memang ayahnya dia di tes DNA juga bisa bener dia, ancamannya agak banyak Om di situ ancamannya dan ya. Wow. Ini orang-orang ini juga mendukung ya? Iya, dan mayoritas itu perempuan semua di situ. Wow. Oh, ini ngata-ngatain kamu semua. Iya. Oke, you don't share it to anyone. Ini buat polisi aja nanti kalau misalnya panjang nanti. Kok
Kok bisa dapat itu, Erika? Salah satu orang yang ada di dalam ini ngasih tahu. Jadi kayaknya udah disebar-sebarin ya. Ada yang disebarin ke orang-orangnya dia gitu. Tapi ini belum kesebar kemana-mana ya? Belum sih harusnya. Oke. Kamu ketika baca itu gimana? Ini kan ayahnya yang harusnya, ya maksudnya kalaupun nggak jadi nikah sama kamu juga kan nggak melakukan hal seperti itu kan. Ketika baca itu gimana? Sakit hati. Okay. Sakit hati aku lebih karena aku tuh nggak pernah ganggu kamu loh. Aku nggak pernah minta tanggung jawab 1% pun. Bahkan berniat untuk ngerusak karir dia pun aku nggak, makanya aku diem. Mau dia punya rencana apa sama orang lain selain aku, silakan. Dia pamerin cincin aku nggak marah, Om. Tapi ketika dia suruh fans-fansnya nyerang aku di hari aku akan lahiran, nggak kuat aja mentalnya. Lu sempet drop? Iya. Karena aku sendirian, Om. Aku di Jakarta tuh sendirian. Mami papi tuh harus bolak-balik untuk nemenin aku kan USG kan. Aku tuh sampai gak bisa ngidam loh. Aku gak bisa ngidam karena mau minta ke siapa ngidamnya. Aku sampai gak bisa ngerasain yang harusnya orang-orang ngerasain gitu. Ngeliat teman-teman aku tuh, oh gini ya, hamil. Gitu. Berarti mental lu kena tuh pada saat itu. Aku cuma gak mau nanti di hari lahir anak aku harusnya bahagia, jadi kepikiran gitu. Aku pengen aku sama anak aku udah tenang. Aku gak butuh dia juga kok. Sampai di grup itu bilang aku ngejebak dia supaya. Ngejebak apa? Kamu gak ngelakuin apa-apa tuh? Bukan, iya makanya minta pertanggungjawaban atau apalah. Kamu gak minta pertanggungjawaban? Enggak sama sekali. Sama sekali? Sama sekali enggak. Bahkan hubungin dia juga enggak? Enggak. Okay. Tunjukin buktinya kalau emang aku ada ngechat dia, telepon dia. Oke, nah dengan keadaan seperti ini kamu merasa terancam atau ada emang benar dia mengancam misalnya di grup-grup itu, kamu gak coba hubungin dia? Enggak. Sama sekali? Sama sekali enggak. Aku emang gak mau berhubungan sama dia, Om. Berarti kamu pendam sendirian? Pendam sendirian. Tadi aku mikirnya kayak, ya udah pokoknya akte lahir cuma ada aku sama anak aku. Anak aku gak perlu tahu siapa bapaknya. Saking aku gak mau punya urusan sama dia, Om. Selama aku hamil disenggol terus. Selama kamu hamil, ini udah 9 bulan loh, Iya. Erika? Iya. DJ Panda belak-belakan ungkap ini terkait kehamilan Erika Karlina beri bukti monohok. Pengakuan aktris Erika Karlina yang mengaku hamil 9 bulan dalam podcast Deddy Corbuzier membuat publik terkejut. Menceritakan kondisinya yang akan melahirkan tanpa seorang suami dan ayah bayinya membuat publik bertanya terkait siapa sebenarnya ayah bayi tersebut. Hal itu membuat netizen mulai menduga-duga dan mencari beberapa pria yang pernah dekat dengannya Erika, salah satunya DJ Panda. Melalui unggahan di akun Instagram DJ Panda Official, disc joki yang bernama Giovanni Surya Saputra itu terkejut dengan tudingan warganet karena banyaknya yang menyasarnya. DJ Panda bahkan sampai menutup kolom komentar akunnya. Kenapa jadi ngarahnya ke gua? Tulis DJ Panda. DJ Panda pun membantah tudingan dari warganet atas ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Erika Karlina. Ungkap ciri-ciri pria yang jadi ayah bayinya tersebut. Jadi ayah dari anak yang ada dalam kandungannya itu sempat dianggap gimmick, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Padahal kalau dia coba tarik mundur, dia sering live. Di situ banyak banget rekaman-rekaman atau jejak digital yang dia bilang pacaran sama aku rasanya kayak gimana. Terus hubungannya mau dibawa kemana, yang kayak gitu itu aja. Jelas Erika Karlina dikutip dari podcast Close the Door di saluran YouTube Deddy Corbuzier, Jumat 18 Juli 2025. Ia juga mengatakan bahwa pria itu adalah sebuah public figure dan memiliki grup WhatsApp dengan para penggemar yang berjumlah 19 anggota. Sedangkan DJ Panda lantas membantah dan membagikan tampilan grup bersama para penggemarnya yang berjumlah sebanyak 531 anggota. Selain itu, Erika Karlina juga mendadak menjadi sorotan usai mengaku tengah hamil 9 bulan. Pengakuan ini terungkap saat ia menjadi bintang tamu dalam podcast bersama Deddy Corbuzier. Di tengah ramai kabar kehamilan Erika, pria yang diketahui menjalin hubungan dengan Erika, Bravison atau yang akrab disapa Vichong, mengunggah sebuah IG story yang berisi dukungan untuk bintang film pabrik gula tersebut. Stay strong baby. Aku percaya Tuhan gak main-main pas nyiptain kamu tenang aja, orang baik tuh yang bantu semesta kok, tulis Brev. Pria yang berprofesi sebagai DJ ini juga berjanji untuk akan selalu ada di dekat Erika kapanpun ia dibutuhkan. Di akhir postingannya, Brevi juga mengatakan bahwa semua masalah yang dihadapi Erika saat ini semua akan berujung baik. Ia juga mengungkap rasa sayangnya kepada Erika. Semua akan indah pada waktunya, kau sabar ya sayang, I love you always, pungkasnya. Belum diketahui apakah saat ini hubungan asmara Erika dengan Brevi masih berlanjut atau
kandas di tengah jalan. Erika juga belum mengungkap siapa sebenarnya sosok ayah dari anak yang dikandungnya tersebut. Kumpulan mencoba menghubungi pihak Erika terkait kabar kehamilan namun belum mendapat respon.